namanya hidup, atas nama masih hidup, itu tantangan-tantangan itu pasti akan selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Papa Jiri Channel. Hari ini aku kedatangan tamu spesial buat berbagi ilmu untuk kalian semua. Ini dia Dr. Mahmudi. Hari ini aku nggak sendiri, ditemani sama Bang Rafael. Sekarang kita bersama Dokter Mudi. Panggilannya dokter apa gimana? Ya kalau bebas panggilan nama dokter bebas. Bebasnya. Nggak biasa. Kalau di dalam dunia pendidikan semua pengajar dokter hewan tak dipanggil dokter. Dokter juga. Tapi kalau di luar di kegiatan sehari-hari ya bebas. Berarti sama juga kayak dokter itu panggilannya. Kalau nama singkatan, kalau tulisannya itu gimana singkatannya? DR juga. DRH. Oh DRH. Oh, di situ bedanya. Nggak mungkin dipanggil dokter hewan. Ya, perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahmudi, asal dari Aceh Timur. Alhamdulillah sekarang ini sudah selesai pendidikan dokter hewannya di Universitas Syekh Zaid. Lulusan sarjananya 2016, dokternya 2018. Oh, kalau dokter hewan sarjana dulu. Ya, sama seperti dokter. Pengalaman Dokter Mudi di menjadi dokter hewan itu apa yang sangat berkesan, yang paling berkesan? Saya sekolah di SMK jurusan peternakan di SMK Negeri 1 Perkela Barat. Jadi di SMK itu ada guru-guru yang memang sudah dokter hewan, ada satu guru dokter hewan. Jadi beliaulah yang sering sama saya yang terus membimbing, terus menginspirasi. Akhirnya dari situ, dari kelas 2 SMK, oh harus jadi dokter hewan. Alhamdulillah jalannya pun ada sesuai dengan harapan sama doa orang yang menyayangi kita, orang tua, saudara. Jadi ya lulus, dan ketika masa pendidikannya pun ya sangat menantang, sangat menarik. Banyak hal-hal baru yang kita pelajari, ya banyak hal yang nggak ada batasnya mungkin ilmu pengetahuannya. Dan begitu sudah lulus pun ketika terjun ke dalam dunia kerja sebagai dokter hewan ya sangat menarik, didapatkan dengan banyak pilihan, mau ke jurus, mau fokus kemana, hewan kecil, hewan ternak, hewan liar. Jadinya harus memutuskan. Akhirnya saya bertahan di medis konservasi satwa liar. Nantangnya lagi ya dokter hewan ada memang sulitnya. Kadang-kadang kalau untuk masa pendidikannya kita nggak mempelajari satu spesies, kita mempelajari banyak spesies dengan semua detailnya, mulai semuanya anatomi, hematologi, fisiologi, semuanya kita pelajari, dan kita harus lebih kurang menguasai itu. Dan ketika sudah kerja pun kita berhubungan sama pasien kita nggak tahu ini kamu sakit apa, kita nggak bisa tahu dia sakit apa ini, nggak ada yang saya nggak ada pernah siapa datang kucing, nggak ada dok saya sakit kepala, saya sakit perut, nggak ada. Tapi kita bisa lakukan tetap anamnesa, pertanyaan dokter dengan pasien kalau di dokter umum untuk menggali informasi penyakitnya. Tapi kalau kita lakukan anamnesa itu dokter dengan klien, pemiliknya. Jadi beruntunglah orang-orang yang punya pasangan dokter hewan, dia nggak mungkin selingkuh sama pasiennya. Ya nggak mungkin, nggak akan terjadi selingkuh. Belum ada gitu. Ini masih single atau sudah berkeluarga atau gimana? Ya masih single. Oh ya, berarti teman-teman masih single. Baik. Siapa yang berminat silakan hubungi nomor di bawah. Karena sudah di. Dok, kendala atau rintangan apa yang paling berat saat kuliah atau ketika sudah menjadi dokter hewan? Yang namanya menuntut ilmu atau kuliah, mungkin rasanya kita nggak bisa mengatakan oh ini paling berat nih.
karena pasti masing-masing mempunyai kesusahannya sendiri. Nggak mungkin kita samain dunia sains atau kesehatan dengan teknik yang memang ya pun beratnya apa ya tadi kita nggak mau mempelajari satu spesies itu, kita harus kalau kita nggak kuasai itu satu, kita bisa tertahan karena ada beberapa memang mata kuliahnya bersyarat kita harus ngambil ini untuk selanjutnya. Kalau ini belum lewat ya kita harus tuntaskan ini. Ada beberapa mata kuliah itu ya harus diambil di tahun genap. Jadi kalau nggak lulus di tahun genap ini, kita harus nunggu tahun semester genap yang selanjutnya, jadi ketinggalan. Nah itu jadi tantangan kita, ya harus kan strategi sebaik mungkin ya untuk mencapai itu. Ketika sudah selesai kuliahnya, kita juga ada koas itu juga salah satu kendalanya. Jadi karena kita tidak di satu tempat. Kalau untuk dokter umum, saya diskusi dengan teman-teman yang lain yang kebetulan ada juga teman yang dokter umumnya, mereka memang walaupun ada beberapa tempat lab yang pindah, tapi kebanyakan hampir di salah satu rumah sakit yang mereka koas profesi. Nah kita karena tidak mampu mencakup satu tempat, karena tidak mungkin tempat ternak unggas disamain dengan ternak babi atau hewan liar, jadi pasti beda. Di kebun binatang, di Peswan, di ternak unggas, di ternak ruminansia. Jadi kita akan ada perjalanan pergi-pergi yang pasti itu juga memakan biaya. Kita butuh adaptasi yang baru dengan orang baru di situ. Ya kita harus juga pandai-pandai bersosialisasi, jangan sampai di satu tempat kita bermasalah, kita sehingga juga jadi kendala untuk capai kelulusannya. Biaya kuliah di kedokteran hewan itu hampir-hampir sama nggak ya dengan dokter umum? Soalnya kan kalau didengar-dengar nih, kuliah di mana, di fakultas kedokteran, wow pasti ini orang kaya yang banyak duit ya kan, Ya. pasti orang mikirnya kayak gitu. Jadi gimana kalau abang sendiri biaya kuliahnya? Bagi kami juga ngerasa itu butuh biaya yang lumayan banyak kita bilang. Nah saya sendiri bukan termasuk orang yang berada gitu, saya juga orang sederhana. Selama masa kuliah juga saya alhamdulillah dapat beasiswa. Jadi saya bertahan dengan beasiswa itu. Dengan sebenarnya ketika kita kuliah, kalau kita mau, kita bisa banyak cara untuk mencari beasiswa di luar kampus atau di dalam kampus bahkan sekalipun. Yang penting kita harus aktif mencari informasi gitu. Kalau kita pintar selama masa kuliah, bahkan dia bisa memiliki beasiswa yang memang ya lumayan lebih cukup untuk menghidupkan kebutuhannya semasa kuliahnya. 1.500.000 sekian, masih normal ya, nggak terlalu mahal. Nah, jadi dan nanti untuk biaya kuliah tambahannya ya untuk praktikum, untuk lab, untuk tambah-tambah buku kalau kita mau stok buku atau tambah-tambah peralatan yang memang beberapa peralatan ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan, ada memang wajib ada memang boleh enggak tergantung kemampuan kita atau kemampuan kita. Nah kalau untuk koasnya biaya semesternya 5 juta. Nah itu untuk SPP-nya, tapi kalau untuk ya kebutuhan hidup ya tergantung pribadi si mahasiswanya sendiri sama tempat tinggal, terserah dia cari yang mana. Apakah cari yang 2,5 juta, 3 juta atau 10 juta, itu kembali ke dianya. Begitu juga dengan biaya untuk makannya, tapi ya di balik itu memang ada biaya untuk makalah, untuk yang lain ya pasti tetap kita ngeluarin biaya. Banyak memang praktikum yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan. Intinya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Walaupun memang kita orang yang sederhana, jangan putus asa apapun cita-citanya, ya gantungkan aja, jalannya pasti ada rezeki karena kita punya Allah yang Maha Kaya, ya. Tadi kan abang bilang, dokter kok abang sih dok? Tadi kan dokter bilang spesies liar. Ya. Spesies Satwa liar. Satwa liar. Tadi kan abang yang bilang, kok abang lagi kan salah. Jadi kan dokter bilang tadi satwa liar. Berarti dokter itu nyari satwa liarnya di hutan-hutan. Iya, nyari. Jadi gini, dia tuh setelah kita selesai kuliah, saya fokus
terjun ke medis satwa liar. Karena satwa liar sekarang ini statusnya critical endangered. Statusnya memang kritis mau punah. Satwa-satwa kunci yang kita miliki, yang dimiliki oleh Sumatera, oleh hutan Sumatera, oleh Indonesia, harimau, orangutan, badak, sama gajah, itu memang statusnya sudah critical endangered, tidak bisa diperdagangkan lagi, dibunuh, diburu, dipelihara. Nah, beberapa kondisi dia konservasi ini banyak caranya, ada in situ dan ex situ, di dalam habitat atau di luar habitatnya. Kalau di dalam habitatnya dia itu masih di hutan, masih di rumah aslinya, masih di situ. Kita nggak ngapain-ngapain dia, kita cuma menjaga idealnya kita menjaga habitatnya sebisa mungkin, dia bertahan hidup itu selama-lama mungkin, bisa berkembang biak terus, bisa mencari makan yang normal. Nah, kalau di situ tantangan lagi adalah konflik dengan satwanya, dengan masyarakat yang ada di pinggiran hutan. Nah, bagi orang yang terjun ke situ, konservasi ini luas juga. Orang yang terjunnya ada kehutanan, biologi, tapi perlu juga medisnya. Ketika ada satwa yang kena jerat, sengaja atau tidak sengajanya dipasang oleh masyarakat yang hidup di perbatasan hutan, ya kita mau nggak mau harus mengambil tindakan. Jadi kita nggak nyari ke masuk ke dalam hutan kemana posisinya, enggak. Tapi kita ketika dia sudah ada beberapa memang perluan, kita masih perlu perhitungan populasi, kita memang masih nyari, tapi nggak kita nyari kondisinya, karena itu juga membahayakan. Karena untuk memperkirakan populasi itu banyak caranya sistemnya, apakah dari jejaknya, atau kalau orang hutan dari sarangnya, kotorannya, dari hasil yang ada di kamera trap kita, foto-fotonya. Jadi saya selalu kalau ke hutan berdoa, kalau ke hutan liar ya, semoga hari ini nggak ketemu, nggak nampak. Jadi kalau langsung berhadapan langsung itu resiko juga nggak kecil, nggak ada perlindungan khusus yang diberikan kita. Apakah kita dikasih box yang kalau harimau makan nggak bisa nggak ada. Kita yang namanya satwa liar ini sangat-sangat agresif. Jadi kita memang ya harus benar-benar ekstra siaga. Kalau nggak resikonya ya nyawa taruhannya. Belum lagi lokasi yang kita pergi, belum lagi tantangannya banyak, bukan dari hewan liarnya, atau lokasinya juga jadi tantangan. Kadang-kadang lokasinya nggak selalu landai, nggak akan selalu mudah kita masuknya, banyak durinya, terjalnya, batu-batuan, tergantung kondisinya. Jadi memang ya resikonya juga sangat tinggi. Ya kita ya nikmati aja tadi. Ya kita intinya selama kita nggak ada keperluan, kita nggak akan nyari hutan. Dan kalau bisa kita ya dia kalau dari medisnya ya kita, kalau untuk yang di habitat aslinya kita ambil tindakan ketika dia sakit. Biasanya dia satwa, contohnya gajah yang ada di pedalaman Aceh Timur, itu biasanya beberapa gajah itu ada momennya ke desa-desa yang berbatasan dengan hutan. Dia akan datang dengan beberapa memang kondisinya sakit, salah satu anggota kelompoknya sakit, makanya dia datang. Itu isyarat kepada masyarakat, dia minta tolong, butuh bantuan. Apakah kawannya itu di dalam lubang, dalam sumur, atau terjerat nggak bisa jalan, jadi butuh pertolongan kita. Dia datang. Kadang-kadang kita tahu, kebetulan kenapa, tapi kebetulan kita nggak tahu. Itu kondisi yang pertama. Kondisinya lain lagi bisa jadi dia memang kelaparan, dia mencari makanan. Kondisi makanan di sana memang sudah sangat terbatas. Nah, kondisi yang sakit, yang kena jerat, itu yang kita tangani. Kita tangani ketika kondisi sudah normal, ya pemerintah akan ambil kebijakan. Orang yang mempunyai wewenang akan ambil kebijakan, apakah dia kalau muda, apakah dibawa ke pusat rehabilitasi atau pusat konservasi, atau di tempat penitipan sementara CRU yang ada di tempat kita. Ketika kondisinya sudah pulih, apakah akan dicari lagi kelompoknya. Kadang-kadang memang ada nyari, contohnya apa, kita nyari untuk pemasangan GPS kolar pada salah satu gajah. Tujuannya apa? Ketika gajah nanti itu masuk ke mendekati perkampungan, kita bisa tahu dari GPS kolar yang mengirim sinyal dari gajah ini.
kita akan tahu kemana perjalanan gajah itu dengan bantuan GPS Polar tadi. Jadi mereka akan kirim sinyal dalam 2 detik sekali keberadaannya ketika dia Nah, untuk memasang itu kita harus cari kelompoknya yang mana. Kita harus pasang di ketua kelompoknya, pimpinan kelompoknya, yang mereka biasa akan selalu ikut. Gajah salah satu hewan yang sangat pintar. Terima kasih sudah nonton Q-Talk bareng kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next Q-Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.